bisa dimaksimalkan atau dioptimalkan, ini pasti sebenarnya sangat membantu dari sisi pembangunan ekonomi. Contoh misalnya dengan adanya AI, para UMKM itu bisa lebih kreatif sebenarnya untuk menjual produknya gitu ya. Kemudian dengan adanya teknologi big data ini juga memudahkan. Kalau dulu kita mendapatkan data siapa yang senang menggunakan menggunakan waktunya di pagi hari, dengan adanya AI itu bisa langsung tahu kita berapa orang yang mengakses internet di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, kemudian tontonan apa aja yang disukai. Itu sebenarnya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh AI tadi untuk bisa dioptimalkan. Kemudian AI juga memperkuat digitalisasi, kaitannya dengan fintech. Kalau dulu semua keuangan itu mestilah secara manual, kalau sekarang sudah pakai teknologi. Ya, yang kemudian lagi tidak hanya di bidang ekonomi, pertanian pun sekarang sudah juga menggunakan AI, sehingga benar memang AI ini kalau kita bisa memaksimalkan dan mengoptimalkannya, dia sangat bisa untuk meningkatkan ekonomi kita. Cuma tadi tantangannya juga ada ya. Tantangan yang pertama kalau menurut saya adalah karena AI ini dulunya diciptakan berdasarkan settingan untuk negara maju, sehingga kompleksitas masalah sosial ekonomi pada satu negara, khususnya Indonesia yang cukup banyak perbedaan sosialnya, itu akhirnya menjadi sebuah kendala. Nah, itu menjadi tantangan. Tadi saya sampaikan ini menjadi tantangan atau menjadi ancaman. Kalau disebut tantangan, maka akan ada upaya-upaya kita untuk bagaimana bisa meminimalisirnya. Tapi kalau kita anggap sebagai ancaman, biasanya kita langsung menghindari bentuk AI ini. Padahal sebenarnya kan harusnya kita bisa memanfaatkan. Nggak bisa kita pungkiri bahwa AI ini mau tidak mau, suka tidak suka, memang sudah hadir dia. Kita sebagai dosen pun kalau tidak siap, maka jangan-jangan mahasiswanya lebih pintar daripada kita gitu ya. Tabukah ketika dosen menggunakan AI dalam mengajar? Menurut saya enggak. Kalau Indonesia malah sebenarnya sudah dibuka peluang untuk itu, tetapi memang jangan sampai mahasiswa dan dosen sama-sama apa ya, sama-sama gagap dengan AI-nya sendiri, akhirnya kita tertinggal. Karena memang batasan oleh waktu ini, saya coba menyimpulkan saja bahwa peran-peran dari kita perguruan tinggi ini harus jelas terhadap AI sendiri. Apa perannya? Yang pertama, mendesain kurikulum berbasis AI dan ekonomi digital. Jadi kita punya kesempatan di situ untuk mendesain kurikulumnya, kemudian menjalankan riset aplikatif berbasis kebutuhan lokal. Jadi bisa menyentuh kepada akar permasalahan. Yang ketiga, mendirikan inkubator startup teknologi di lingkungan kampus, ya kan? Yang keempat, mendorong pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan dan literasi digital. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sebagai penutup, saya sampaikan bahwa AI bukan hanya simbol kemajuan teknologi, tapi juga peluang untuk menghadirkan keadilan sosial. Mungkin itu saja. Bila topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yaitu Ibu Dr. Wandani yang sudah semangat. Kita next selanjutnya kita yaitu Ibu Dr. Maya Sari. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang juga cantik. Nggak kalah cantiknya sama invited speakernya, Bu Cici. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini kita dapat berkumpul bersama di sini untuk melaksanakan kegiatan Saintex 2025. Salawat dan salam teruntuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah syafaatnya sama-sama kita dapat di hari-hari kelak. Sama-sama yang kita hormati, di sini ada panitia penyelenggara, Bapak dan Ibu keynote speaker, Bapak dan Ibu invited speaker, dan Bapak dan Ibu audiens yang sudah hadir baik secara offline maupun online. Tadi sudah disebut Ibu Moderator, saya Dr. Maya Sari SPD MSI dari Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan, yang pada hari ini diberi kesempatan untuk memaparkan makalah dari saya dan juga tim teman-teman di Unhar
topik yang akan saya sampaikan pada hari ini tentang dampak penggunaan alat penerjemah otomatis terhadap kemampuan berbahasa, pendidikan, dan juga komunikasi global. Nah, di sini ada beberapa hal yang melatar belakangi dampak penggunaan alat penerjemah otomatis, karena kebetulan saya dan juga tim mengajar di salah satu program studi sastra Inggris di Universitas Harapan Medan. Jadi di sini memang sangat kelihatan sekali perkembangan AI dan penerjemah otomatis atau yang biasa kita sebut dengan mesin translation. Kemudian ada kemudahan akses terhadap bahasa asing. Nah, di sini juga ada beberapa tantangan yang kami hadapi sebagai pengajar terhadap mahasiswa yang berada di program studi sastra Inggris khususnya. Yang pertama ada ketergantungan, kesalahan makna, dan etika. Di sini mahasiswa kami perhatikan sangat tergantung sekali dengan penggunaan AI atau mesin translation. Sudah jarang sekali Bapak dan Ibu, bahkan hampir tidak ada mahasiswa kita yang membawa hard copy yang tebal. Jadi sekarang mereka itu sudah sangat bergantung dengan menggunakan smartphone, menggunakan aplikasi Google Translate atau Transtool yang ada di smartphone mereka, gitu. Kemudian ada beberapa permasalahan yang kami hadapi sebagai pengajar. Di sini kami mencoba untuk membahas tentang bagaimana dampak terhadap kemampuan berbahasa, kemudian pengaruh terhadap proses pendidikan, dan bagaimana mesin translation mempengaruhi komunikasi global. Untuk tujuannya mungkin di sini ada beberapa Bapak dan Ibu. Yang pertama itu untuk menganalisis pengaruh linguistik, kemudian mengkaji dampak dalam pendidikan, dan menilai dampak terhadap komunikasi lintas budaya. Nah, untuk manfaatnya sendiri, kenapa penelitian ini kami laksanakan? Di sini penelitian ini banyak memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis. Untuk teoretisnya, penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian bahasa dan teknologi. Selain itu, secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam penggunaan mesin translation yang bijak. Di sini mungkin ada beberapa metode dan analisis data tidak saya paparkan. Langsung saja ke hasil penelitiannya. Di sini ada beberapa hasil penelitian yang sudah kami temukan, karena kebetulan untuk sampel dari objek penelitian ini kami menggunakan atau memantau atau menganalisis mahasiswa kami khususnya yang ada di prodi sastra Inggris. Nah, untuk hasil penelitiannya, yang pertama untuk keterkaitan dengan kemampuan berbahasa, mesin translation tersebut membantu, tapi menurunkan keterampilan secara gramatikal. Jadi Transtool atau mesin translation ini dia sangat membantu mahasiswa untuk menerjemahkan teks, tapi tidak semua teks yang diterjemahkan itu memiliki struktur gramatikal yang baik. Apalagi kalau yang diterjemahkan itu adalah sebuah peribahasa. Kadang Transtool itu sendiri tidak bisa membaca penerjemahan untuk peribahasa itu sendiri. Untuk itu, karena di beberapa teori terjemahan kita ada idiom yang memang tidak bisa diterjemahkan secara Transtool. Jadi dia harus memahami tentang makna dan konteks dari peribahasa atau bahasa itu sendiri. Kemudian untuk yang hasil penelitian atau pendidikan di sini, mesin translation memudahkan akses literatur asing. Kemudian ada beberapa resiko plagiarisme dan penurunan originalitas. Jadi sangat terbaca sekali apabila mahasiswa itu menggunakan mesin terjemahan, karena struktur gramatikalnya itu dia tidak tersusun dengan baik. Kemudian untuk hasil penelitian dan komunikasi global di sini, mesin translation ini membantu komunikasi dasar. Nah, ini tadi yang saya sebutkan untuk masalah idiom, makna budaya, dan kesalahan konteks, mesin itu tidak bisa membaca. Tapi kita sendiri sebagai translatornya yang bisa memahami konteks dari masing-masing budaya dari teks yang kita terjemahkan. Nah, untuk kesimpulan dari makalah kami, di sini setelah kami melakukan analisis terhadap dampak penggunaan alat penerjemah otomatis terhadap kemampuan bahasa,
pendidikan, dan komunikasi global, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Di antaranya yang pertama, di sini mesin translation sama dengan alat bantu, bukan pengganti. Dibutuhkan literasi digital dan kebijakan etis. Kemudian dibutuhkan pengawasan akademik dan profesionalitas. Nah, sebagai penutup Bapak dan Ibu dari pemaparan materi saya pada hari ini, AI itu memang tidak dapat dihindari, tapi kita dapat membatasi diri kita dalam penggunaan AI. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepat waktu. Selanjutnya, karena waktu kita ini terbatas ya Pak. Untuk presenter kamu saya presenter ini. Oke, silakan Pak. Baik, kita yang ketiga. Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur ada Research ya, Bu Sukinem, kemudian Bapak Ibu Keynote, kemudian Bapak Ibu Invite Speaker, kemudian Bapak Ibu peserta seminar, hadirin sekalian. Alhamdulillah puji syukur kita ucapkan pada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita sama-sama sehat walafiat sehingga dapat mengikuti acara ini. Kemudian salawat salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat kepada beliau kita mendapat syafaat di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, ya langsung saja mengingat waktu kita cuma 10 menit ya. Ya, jadi tadi kalau Pak Anjar ya, kemudian Puan Rujiana, Puan Elisa ya, telah membahas tentang fundamental AI untuk membangun AI, kemudian arsitekturnya, kemudian invite speaker Bu Cici, kemudian Bu Maya membahas tentang bahasa, kemudian ekonomi. Saya lebih ke fokus ke pemanfaatannya, mengingat mahasiswa banyak menjadi peserta pada hari ini ya. Jadi tema saya itu optimalisasi AI ya. Baik, yang pertama kita bahas tentang Society 5.0 ya. Jadi 5 Society 5.0 ini adalah revolusi industri ya, lanjutan dari 4.0. Pertanyaannya apa perbedaannya? Jadi kalau di 4.0 ya, menekankan bagaimana suatu pekerjaan dilakukan secara otomatis, kemudian menyoroti efektivitas penggunaan mesin otomatis. Jadi di sini di 4.0 ini sudah banyak teknologi, kemudian sistem yang cerdas, kemudian sudah ada AI. Tapi kalau yang 5.0 ini bagaimana menekankan pengoptimalannya gitu ya. Jadi bagaimana AI tadi dimanfaatkan lebih maksimal. Mengingat juga udah banyak platform AI ini sudah banyak ya dari sudut industri ekonomi untuk memanfaatkan promosi ya. Kemudian industri musik sudah ada juga AI untuk membuat lagu, musik dan lain sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Jadi di sini terdapat banyak ketimpangan memang tadi seperti yang Bu Cici sampaikan ya. Jadi kalau kita lihat data dari Good Stats ya, ini menurut riset dari Outbox Insight ya. Jadi ada 10 pemerintah negara dengan indeks kesiapan AI terbaik tahun 2024 ya. Jadi yang pertama itu memang ya Amerika ya. Kemudian tapi saya heran di sini Singapura. Jadi Singapura itu negara yang paling merespon kesiapan AI ya dari seluruh dunia ya. Nomor 2 dari Amerika Serikat. Dan di Indonesia ya, Indonesia itu masuk peringkat ke sebentar maaf karena menggunakan handphone ya. Tuh enaknya gini aja lah ya Bapak Ibu. Ya mengingat izin Pak, next Pak. Next. Terus data Pak, data terus slide 8 Pak. Ya. Oke ya, jadi negara yang paling merespon perkembangan AI itu adalah Amerika Serikat, kemudian Singapura. Indonesia itu masuk ke peringkat ke mana ini nampak ya? 42 ya Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Jadi kita masih ketinggalan ya. Jangankan kita untuk membangun AI ya, tapi
untuk belajar yang memanfaatkan AI aja kita masih ketinggalan, misal penggunaan AI-nya. Jadi dengan kondisi ini kita masih perlu investasi besar ya untuk negara Indonesia, karena mengingat kesiapannya masih di nomor 42 gitu. Dan next Pak, ini kondisi-kondisi terkait AI di negara Indonesia. Kemudian apa yang diukur di sini ya, yaitu pertama teknologinya, kemudian datanya, kemudian infrastrukturnya ya. Jadi kita masih ketinggalan jauh dari negara-negara lain. Kita nomor 42. Next. Oke Pak, next Pak. Next aja Pak. Nah, ini. Kemudian negara dengan skill AI terbaik di Asia itu versi Coursera ya. Ini saya dapatkan dari Coursera ya. Itu dari total pembelajaran atau peserta pembelajaran di Coursera itu yang paling nomor 1 itu adalah Singapura untuk tingkat menguasai skill AI-nya gitu ya. Kemudian menyusul kemudian Israel, Republik Korea dan seterusnya. Jadi untuk Indonesia kita masih posisi ke-11 juga, masih ketinggalan juga ya Bapak Ibu. Jadi ini kondisi-kondisi ketimpangan yang kita alami di negara kita, khususnya di Indonesia. Jadi kita masih perlu banyak harus mengikuti perkembangan dan seterusnya. Next, Pak. Nah, terkait dampak negatif ya. Jadi di sini kita banyak ancaman yang serius ya di bidang AI. Kemudian ketergantungan teknologi tadi sudah disampaikan oleh Bu Cici ya mengenai dampak-dampak negatifnya. Tapi di sini saya menyoroti tentang etika ya, etika penggunaannya. Banyak kita lihat di konten-konten media sosial bisa digunakan untuk menipu gitu ya, untuk menipu. Kemudian wajahnya siapa, yang ngomong siapa, tapi diarahkan untuk menipu gitu. Misalnya artis-artis digunakan untuk menipu, itu ada saya temui untuk dijadikan konten. Next. Nah, ke depan aplikasi atau sistem informasi itu bukan saja hanya bisa create, read, update, delete atau CRUD ya, atau kalau di istilah ini saya temukan stupid application ya, aplikasi bodoh gitu ya. Tapi ke depan aplikasi akan smart application ya, jadi bisa memprediksi kelulusan mahasiswa ya. Kalau dulu namanya sistem informasi akademik, tapi aplikasinya bisa memprediksi kelulusan mahasiswa. Kemudian sistem prediksi hasil pemilu ya. Jadi bukan hanya mencatat pemilu, tapi bagaimana pemilu itu bisa diprediksi. Kemudian bukan saja kalau dulu laporan kekayaan pejabat, tapi sekarang bagaimana aplikasi itu bisa memprediksi koruptor gitu ya. Kemudian kalau dulu kita bicara sistem pencatatan kredit, bagaimana sistem sekarang itu bisa menentukan kelayakan kredit. Next. Nah, ini contoh hasil-hasil atau pemanfaatan AI ya. Jadi sekarang kalau di Indonesia itu Bapak Ibu dan Puan di Malaysia ya, kita lagi viral yang namanya ChatGPT, kemudian Google VO3 itu ya. Jadi kalau ini kita manfaatkan bisa untuk desain ya. Jadi ada di mahasiswa, silakan dimanfaatkan dengan instruksi prompt-prompt yang sudah ditentukan oleh AI, kita bisa instruksi, hasilnya sangat memuaskan gitu ya. Jadi kalau kita bergerak di bidang desain, kita bisa memanfaatkan untuk desain rumah, bahkan desain logo, desain brosur dan lain sebagainya. Next. Next, terus. Nah, untuk UMKM ya, ini mengingat di daerah banyak ketinggalan ya untuk terkait AI. Jadi kami coba di Universitas Labuan Batu, kita coba untuk pengabdian kepada masyarakat tentang penggunaan AI ya. Kita coba menggunakan AI itu untuk promosi produk. Misal seperti ini, kita ada gambar keripik, kemudian bagaimana diupload di media sosial itu menjadi kemasan yang menarik ya. Nah, itu tinggal instruksi aja dengan prompt ya. Hasilnya seperti ini gitu. Next. Nah, kemudian ada contoh ini PY ya, kemudian menggunakan ChatGPT menjadi kemasan yang menarik. Jadi ada di mahasiswa bisa memanfaatkan ini ya untuk membantu masyarakat atau keluarga yang bergerak di UMKM bisa memanfaatkan ChatGPT untuk mendesain kemasan di media sosial. Next. Nah, terkait video, ini saya coba prompt ya untuk membuat video promosi ada juga ya. Jadi ada di mahasiswa nanti silakan kunjungi YouTube saya ya, namanya Iwan Purnama.
Nah, untuk promnya bisa adik-adik manfaatkan untuk membuat video ya, video promosi. Kemudian film pun bahkan bisa di sini ya. Itu ya. Jadi saya fokusnya tadi memanfaatkan AI bagaimana membuat desain kemasan produk ya. Tinggal instruksi. Kemudian video, adik-adik mahasiswa tinggal memanfaatkan prompt. Nah, di YouTube ini nanti adik-adik bisa coba gunakan prompt yang saya buat ya. Tinggal copy paste kemudian masukkan di Google PO3 ya untuk penggunaan AI di Google PO3. Next. Nah, terkait peluang karir ini perlu juga disampaikan ke adik-adik mahasiswa ya menurut saya. Jadi di Indonesia itu kalau dicari di job street ya terdapat 543 lowongan pekerjaan tentang AI spesialis ya. Jadi ini sangat peluang bagi anak-anak komputer atau generasi muda untuk mempelajari AI karena kalau kita lihat gajinya ini sangat lumayan ya. Ranknya sampai 8 sampai 10 juta, kemudian ada yang 15 juta ya. Jadi ini peluang, jadi ada di mahasiswa semangatlah untuk belajar ya terkait AI. Ini sangat prospek untuk karir kalian ya. Mungkin itu Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kembalikan kepada Ibu Devi. Terima kasih banyak Ibu Heni. Ya Allah, panggil aja Devi gitu. Susah panggilnya Aish. Aishwarya. I'm just kidding ya Puan, soalnya serius sekali. Baik, terima kasih Ibu Heni sudah leading first sessions untuk inviting speaker. Sekarang kita pergi ke Ibu Dr. Arniwita. Oh ya, saya kembalikan maaf, izin kita foto dulu ya Bapak Ibu ya. Izin. Boleh berdiri Bapak Ibu di sini.